Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya dari series belajar Cypress dari user guide. Oke, kemarin kita terakhir sampai sini ya. Jadi kita sampai di bagian buka Cypress dengan berbagai macam cara, di mana kita ketemu tadi trik untuk buka Cypress yang di Windows yang pakai full path yang ini. Oke, selanjutnya adalah nih. Jadi si Cypress itu bisa kita pakai buat cross browsing testing. Gimana caranya? Kita install dulu tuh beberapa browser yang bisa dipasang di runnernya si Cypress. Oke, sekarang kita buka codingannya. Ini codingan yang sekarang ada ya. Jadi sudah ada Cypress-nya, sudah ada node modules-nya, sudah ada package JSON ya dan teman-temannya. Di dalam Cypress nanti ada folder-folder. Nah, ini yang nanti bakal dijelasin ketika udah masuk ke proses ngoding. Oke, sekarang kita buka dulu. Tx Cypress. Nah, di sini kita bisa nambahin ya. Nih, di drop down-nya runner-nya itu kita bisa ngerun milih pakai berbagai macam browser yang tersedia. Nah, itu sebenarnya download sih kayaknya. Jadi atau kita sediain softwarenya si browsernya itu di laptopnya kita. Jadi exe-nya itu ada di kita, nanti bisa dia bakal keluar mau yang Firefox atau mau yang Chrome atau nih Edge ini udah bisa apa belum? Mak saya sudah install Edge, sudah ada Chrome, sudah ada Firefox. Jadi nanti kita lihat aja keluar apa enggak di Cypress-nya. Oke, keluar nih, Cypress. Oke, sambil nunggu. Kalau nggak keluar nanti dipotong aja videonya. Oke, sambil jalan. Jadi si browsernya ini kita bisa nyoba macam-macam ya. Nah, ada triknya kalau misalkan teman-teman punya tim QA, ada berapa orang gitu ya. Nah, pengen memastiin bahwa si web apps ini jalan dengan baik di beberapa browser. Jadi jangan dites sendirian. Jadi share aja code-nya, kemudian masing-masing orang nanti ngerun tesnya itu di beberapa browser yang berbeda. Jadi satu orang ngetes di Chromium, satu orang ngetes di Edge, misalkan satu orang ngetes di Firefox, terus beberapa browser lain. Tapi ada beberapa list of browser yang disupport ya. Nah ini bilang, Cypress currently support Firefox and Chrome family browser, including Edge and Electron. Jadi kalau yang merasa Edge itu ya, nah itu sebenarnya dia adalah Chrome family browser dan Electron. To run tests optimally across this browser in CI, check the strategies demonstrated in cross-browser testing guide. Nah, ada lagi nanti harus dibaca kalau mau dapat best practice waktu testing di CI. CI itu apa? Continuous integration. Oke, kita lihat dulu. Nih. Nih. Nah, di sini ada nih drop down-nya. Ada terus keluar ya. Jadi saya punya browser yang keinstall di laptop ini adalah Firefox, Edge, sama Electron. Dan ada Chrome-nya juga. Jadi teman-teman bisa milih. Nah, itu mungkin yang tidak ada ya di fitur automated testing yang lain yang bisa ngetes multi browser ini. Jadi cross browser itu. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih, tapi kalau teman-teman ada hal-hal yang spesifik ya, fitur-fitur yang spesifik terhadap browser, itu memang perlu diuji.
Tapi kalau cuma ingin menguji fitur dan fungsionalitasnya, biasanya satu browser cukup ya, kecuali ada hal khusus. Oke, sekarang kita lanjut ke npm script. Nah, nih npm script, ya script npm ya, buka aja package.json itu. Ya, lihat nih. While there is nothing wrong with writing out the full path to the Cypress executable each time. Nah, jadi maksudnya ya nggak masalah ya kalau kamu mau nulis executable-nya itu sampai sampai satu path full gitu, tiap mau jalanin ya boleh aja. Tapi it must easier and clearer and to add Cypress command to the script field of your package.json file. Nah, ini ada script. Ya. Nah, coba kalau di package.json di sini kita punya satu bagian yang namanya script. Nah, inilah yang nanti yang bakal keluar di di terminalnya teman-teman ini kalau dijalanin npm run gitu. Nah, ini adalah yang dilakukan itu adalah yang melakukan yang ada di dalam script ini. Contoh kita npm run test. Berarti maka keluarnya adalah apa? Echo error not test specified dan exit 1. Coba kita tes. Tuh, keluar ya. Error not test specified. Jadi kita bisa nambahin sebanyak-banyaknya di sini. Mau nambahin komen apa gini. Komen Soko misalkan. Soko. Soko. Gitu ya. Sorry. Ini kita save. Kemudian kita bisa pakai nih perintah echo soko. Sorry, bukan echo soko. npm run ya. npm run ini berarti kita bakal ngerunning scriptnya itu soko. npm-nya ngapain ya? Nanti dia bakal mengecho soko. Gini aja. Udah gitu. Nah, biar komennya itu masuk akal ya, make sense gitu kan. Ya kita ganti ini dengan hal yang kita butuhkan. Nah, di sini ada perintahnya nih. npm run cypress open. Jadi kalau kayak gini kita copy aja. Set. Ini copy. Nanti kita masukin sini. Nah, ini jangan lupa dikasih koma. Nah, ini udah di save. Coba ini bisa nggak ya? Terus kita run di sini. npm run cypress open. Oh enggak. Jadi nggak semua yang tertulis di manual itu bakal bisa ini ya, bisa kita jalankan persis. Jadi kita harus coba. Jadi rule-nya kalau belajar dari manual pengen tahu lebih dalam ya coba. Nah, ini katanya kan no you can invoke the command from project root like so. npm run cypress open. Nah, ini bisa ya ternyata ya. Oke, aman berarti. Mana dia? Nih. Nah, ini udah jalan. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk jalanin. Nah, sekarang berarti kita sudah punya custom command. Jadi npm run cypress open itu akan mengganti perintah cypress open. Tapi lihat lagi di sini dia bilang dijalankan dari project root, ya kan? Nah, kayak begini. Oke, kita lanjut. CLI itu. Nah, by installing Cypress through npm, you also get access to many other CLI commands. As for version 0.20 gitu ya, Cypress is also fully baked Nodes modules you can require in your Node script. You can read more about CLI here. Jadi kalau kita nggak bakal butuh ya nanti aja. Oke, ada lagi environment variables. Ini saya nggak begitu sering pakai. Demikian juga yang bawah-bawah ini. Cypress install binary. Jadi binary Cypress-nya ternyata bisa diatur tuh.
bisa pakai binary yang mana, versi berapa, atau mau pakai external binary juga untuk nge-bypass firewall, ya, macam-macam. Juga bisa di-skip installation-nya. Ini kayaknya untuk apa ini kayaknya ya? This could be useful if you want to prevent Cypress from the all. Jadi setiap kali mau di-install, nggak usah download Cypress-nya. Now you can skip its install phase once the npm module is installed. Oh gitu. Kemarin kan kita nginstal gini ya, kita download dulu kan, download dulu binary Cypress-nya, terus di unzip, terus baru nginstal dependensinya. Nah ini dibalik nih, kalau kita pakai Cypress install binary 0, npm install, itu kita nginstal tanpa download binary-nya itu tadi. Ya boleh-boleh, baru tahu ini. Jadi bisa enak buat ngedemoin tanpa harus nungguin download dulu. Binary case, ini case dari binary-binary yang ada itu disimpan di mana. Jadi kalau di Windows ada di sini, app data local Cypress case. Oke. Terus kalau kita mau mengoverride, tambahin ini di depannya. Jadi gini. Sorry. Nih. Kalau mau override itu ya. Jadi perintahnya itu kopas aja. Nih. Ini nih. Di copy. Nah, di paste di terminal gini. Nah, gitu. Terus di enter. Itu artinya kita mindahin case foldernya waktu install itu ada di desktop Cypress case. Kayak nggak tahu ini kayaknya harus bikin dulu tuh foldernya. Kalau nggak ada bisa jadi error. Oke, Rhine binary. Nah, ini kayaknya yang kemarin ya, problem kemarin. Kalau kemarin binary-nya ada di node modules, ini dia bisa mindah kayaknya. Kayaknya ya. Coba aja nanti. Kemudian apa lagi nih optionnya? Download URL ini kayaknya nggak begitu. Kalau ini pakai download ya. Ini kalau mau install pakai download. Kalau nggak usah. Saya juga nggak ngerekomenin teman-teman installnya pakai download ya. Ini CA file ini apa ya? Certificate kayaknya. Oh, nggak tahu saya. Biarin aja nanti. Nah, ini yang care untuk apa? Exception yang nggak mau ngasih report, berarti tinggal kasih ini di base atau ZSH profile-nya, atau di base-nya jadi di setting Cypress crash report jadi 0 gitu. Di set ini di kalau Windows di PowerShell. Oh ya bisa. Jadi kalau mau nggak nge-report error, jadi teman-teman bisa setup ini variabel ini di profil terminalnya. Profil terminal apa nanti coba cari ya. Terus install pre-release, install yang versi terbaru ya, yang belum stable kayaknya. Bisa di sini. Oke, kita khatam nih ya page yang ini. Semoga teman-teman paham. Jadi yang ke bawah-bawah ini masalah install, download URL. Mungkin yang penting mungkin ya, ini ya, opt-out ini, sending data exception ini. Kalau nggak mau ngirim exception, terus apa ya, run binary case-nya di mana, gitu ya. Oke, ini lengkap sih kayaknya dari yang ada di atas. Tapi yang penting di sini mungkin ini switching browser, nambahin npm script, karena nanti kita bisa nge-set up, ngetes script yang mana itu pakai npm script ini pakai banget nanti waktu di continuous integration-nya. Oke, thank you. Semoga paham dan tercerahkan masalah ini.
si Cypress, bagian install-install ya. Next, kita bakal masuk ke writing your first test. Oke, jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe, biar teman-temannya dapat ilmu juga. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.